dari derajat tentang sholat ya. Tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawat khamsun ma'al jama'ah falahu khamsata asya. Al-ula la yasibahu fujur fi dunya. Jadi kata Nabi, beliau mengatakan barang siapa man utawi sapane wong salat kang salat sapa man iku as-shalawatul khamsi, yaitu iku salat lima waktu ma'an jamaati serta jamaah falahu khamsata asya, maka Allah akan jamin 5 perkara. Jadi barang siapa yang salat 5 waktu berjamaah, walaupun hanya berjamaah dengan suami saja atau berjamaah dengan anak saja, itu kata Nabi, Allah akan berikan jaminan 5 perkara. Perkara yang pertama adalah al-ula la yasibahu fuqran fid dunya. Maka perkara yang pertama adalah Allah tidak sekali-kali memberikan musibah yang berupa fakir dalam urusan dunia, itu tidak. Jadi tidak sama sekali Allah berikan fakir, enggak. Kalau memang kurang, tapi nanti kamu ada lagi. Kalau ternyata kurang, habis ada lagi. Ini kayak doanya Syekh Hasan, atau yang dikenal di Magelang itu namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu terkenal. Kalau kalian itu mau buka itu mungkin di YouTube, mungkin di internet, itu ada. Diklik saja Mbah Mangli Magelang. Itu seorang wali. Seorang wali, beliau punya cerita. Hidupnya sederhana, sangat sederhana. Sampai-sampai beliau itu pernah ditanya sama seorang wali lagi, tapi dari kaum jamaah, dari kaum habaib. Apa kata beliau? Bertanya kepada Mbah Mangli, Mbah Yai, kalau di sana kan manggil Pak Yai, Mbah Yai. Mbah Yai, kalau rahasianya Mbah Yai itu apa sih? Setiap ada tamu para habaib, kok bisa disembelih kebo? Tapi Mbah Yai itu biasa-biasa saja, nggak punya apa-apa. Begitu juga kalau mau ada acara maulid, ada aja kambingnya, kebunnya, selalu ada. Doanya apa? Akhirnya beliau itu menjawab, saya hanya berdoa, ternyata si tamu minta doanya. Kalau begitu caranya Mbah Yai, saya minta doanya, minta ijazah doanya, dicatat kartu, ditulis secara khusyuk dan khudu. Begitu ditulis, ternyata doanya Mbah Mangli setiap hari hanya Bismillahirrahmanirrahim, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Berak-berak, entong anak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tamu habaib kader. Ayai, udah cuma gitu doang. Iya, doanya cuma kayak gitu. Kalau bahasa kitanya, Allahumma barakruh, Allahumma ada, entong anak berarti nggak ada, nanti ada, nggak ada, nanti ada, nggak ada, nanti ada. Cuma begitu doang doanya. Cuma karena yang doa seorang wali, lisannya fasih, lisannya lisan zikir, apapun yang dia ucapkan pasti nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita ceritakan ini menjadikan suatu keberkahan, karena barang siapa yang menceritakan seorang wali, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari seorang wali yang diceritakannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tidak akan fakir orang yang sholat jamaah. Yang kedua, wasanni yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Yang kedua, Allah akan mengangkat seorang tersebut dari siksaan kuburnya.
orang yang sholat jamaah di dalam kubur itu nggak pernah disiksa. Apakah di dalam kubur itu ada neraka? Ada penyiksaan di neraka. Nah itu tugas malaikat munkar wa nakir. Tugas munkar itu untuk bertanya, tugas nakir itu untuk menghukum. Kalau orang tersebut memang ahlul jannah, ahlul syafa'ah, dapat cintanya Nabi Muhammad SAW, orang tersebut langsung diberikan raudhah min riyadil jinnah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Akan tetapi saudara, kalau ternyata orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur, kecuali orang-orang yang senantiasa mati dalam keadaan husnul khatimah dan orang tersebut pun ahli sholat jamaah. Allahumma wasalisu. Dan yang ketiga, yuqta kitabahu biyamini, dan kelak nanti di yaumil qiyamah orang tersebut akan menerima buku catatan amalan di saat di dunianya, yaitu dengan tangan kanannya. Yamin, yamin itu bahasa Arabnya itu kanan. Kalau shimal kiri, ya kalau shimal namanya kiri. Makanya di sini pelajaran ilmu nahwu jujur saya nggak mau itu namanya ini bahasa Arab, ngajar bahasa secara khusus itu saya nggak mau. Kalau saya bilang kalian itu mau belajar ilmu nahwu nggak usah harus pakai bahasa Arab dulu, langsung ilmu nahwu dengan sendirinya nanti bahasa Arabnya akan paham. Nyata-nyata ya saya nggak kemudian menyatakan wahid isnan salasa arba khamsa sita sab'a sampai selesai, atau saya menyatakan hada hadi dzalika tilka huwa hiya dan lain sebagainya. Enggak, cukup hanya arfi apa innal awamila huna famiyya lafziyatu minha apa coba dinatomin dari barang-barang abin mana abin, ayo natomin, ayo masih ingat, ayo innal awamila walaupun sholat jamaahnya dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, maka orang tersebut kata Nabi yadkhulullahu ta'ala jannah bila hisab wala adab. Orang tersebut akan masuk surganya Allah bila itu bukan bahasa Indonesia ya. Bila itu bahasa Arab. Bila itu kalau bahasa Indonesianya dengan tidak apa? Dengan tidak dihisab, wala adab, dan tidak juga diadab. Jadi harus bisa membedakan antara adab di khususnya orang-orang yang sering baca Quran atau yang lagi baca Quran sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu biasanya orang banyak tadarus. Ingat, harus pahami makhraj huruf, mutakharijul huruf itu harus paham. Antara adab sama adab itu beda. Yang pertama adab, ain
alif ba itu dibaca azab, itu artinya siksaan. Tapi kalau ada alif dal ba bacaannya adab, itu tata sopan santun, itu nama atau akhlak. Jadi kita harus benar-benar teliti. Begitu juga ketika kita ini menyampaikan kul sama kul, itu juga kita harus jelas. Kul yang kol-kolah sama kul yang bukan kol-kolah itu harus pas. Kalau yang pakainya kol-kolah off, kul itu artinya katakan. Kalau kul pakainya kaf dan lam, dibaca kul juga. Fi'ilnya fi'il amar, perintah, sama-sama kul. Tapi yang satu artinya kul, katakanlah. Yang satu kul, makanlah. Jadi kalau kita ini baca surat Al-Ikhlas juga hati-hati. Harus kul huwallahu ahad. Jangan pakai kul huwallahu ahad. Kalau kul huwallahu ahad itu artinya makanlah, Allah itu satu. Berarti kita disuruh makan Allah itu. Berarti kan na'udzubil bila gara-gara ini makhluknya salah, bisa maknanya pun salah. Semoga kita semuanya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada zona cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal. Mohon maaf malam ini tidak ada forum tanya jawab karena waktu sudah malam. Insya Allah minggu yang akan datang kita baru nanti buka forum tanya jawab. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirinnya walaupun sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Rabbi
يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله